Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Betul Bapa, bahwa Engkau adalah bukti kebesaran bagi setiap kami Bapa. Engkau besar bagi setiap kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong setiap kami Tuhan. Biarlah Bapa firman Tuhan boleh tertanam bagi setiap kami. Biarlah Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau sembunyikan jauh di balik salib Tuhan, karena Engkau yang terlebih besar bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih pemain musik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan melalui gembala sidang dan pengurus gereja yang mempercayakan saya untuk bisa berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya hebat, bukan karena saya dekat dengan gembala sidang saya bisa berdiri di tempat ini, tapi itu semua karena kemurahan hati Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Pada siang hari ini Bapak Gembala dan keluarga tidak bersama-sama dengan kita. Beliau sedang melayani di Ponorogo, di tempat kakaknya. Jadi gembala sidang kita juga pelayanan di Ponorogo. Oke, pada siang hari ini kita akan langsung masuk ke firman Tuhan. Pada bulan-bulan lalu kita memperingati Jumat Agung. Jumat Agung di mana Tuhan Yesus telah mati bagi setiap kita. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk setiap kita. 2000 tahun yang lalu dia rela mati untuk kita. Dia rela dihina, dia rela dimaki, dia rela dihianati untuk setiap kita, untuk menebus dosa setiap kita. Dan pada saat ini 2000 tahun yang sekarang, giliran kita yang memberikan pengorbanan bagi setiap untuk Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang gantian memberikan pengorbanan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lebih dulu sudah berkorban bagi setiap kita. Maka dari itu judul khotbah saya pada siang hari ini adalah pengorbanan membawa kemenangan. Pengorbanan kita membawa kepada kemenangan. Kita buka dulu di Markus 8 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Markus 8 ayat 33 sampai yang ke-34 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, engkau bukan memikirkan melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang menyangkal dirinya dan mengikuti aku." Nah, khotbah gembala sidang pada minggu yang lalu itu bagaimana kita mengikuti kehidupan Kristus. Salah satunya adalah dengan jalan salib. Jadi setiap kita umat Tuhan itu harus memikul salib kita sendiri setiap harinya. Dalam Markus ayat yang ke-10 sampai pasal 10 ayat ke-38 diberitahukan bahwa jika kita tidak memikul salib kita, maka kita bukan sebagai anak Tuhan, kita bukan sebagai orang Kristen, kita bukan sebagai pengikut Tuhan. Jadi kekristenan itu pasti ada salib yang harus kita pikul. Salib berarti kita harus mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengorbankan, sekarang giliran kita yang mengorbankan. Apa yang kita korbankan? Saya pernah melihat video yang
menayangkan banyak pengikut-pengikut Tuhan yang dihadapkan sebuah pilihan, mengikut Tuhan atau bagian anggota tubuhnya itu dipotong. Saya kalau tidak saya ingat itu di Manado, cuman kemarin Komsel Tebet bicara bahwa ada juga video tersebut di China. Hampir sama, mirip-mirip. Jadi pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan ini dihadapkan mengikut Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, atau anggota tubuhnya dipotong. Dan dia tetap memilih, saya tetap mengikut Tuhan. Satu persatu anggota tubuhnya dipotong, jarinya dipotong. Ditanya lagi, tetap percaya kepada Tuhan? Ya, saya tetap percaya kepada Tuhan. Jari yang lain dipotong, sampai tangannya dipotong, dan kemudian anak Tuhan ini tewas. Sampai akhir hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengorbankan hidupnya untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan belajar pengorbanan apa sih yang harus kita lakukan. Yang pertama, pengorbanan kita tidak dilihat melalui timbal balik. Pengorbanan kita tidak dilihat dari timbal balik. Matius 26 ayat ke-15. Matius 26 ayatnya yang ke-15 kita akan baca. Ia berkata, apa yang hendak kami berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ini perkataan Yudas kepada ahli-ahli Taurat yang untuk menjual Tuhan Yesus. Jadi Yudas ini adalah murid langsung dari Tuhan Yesus. Dia hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia juga makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia melayani, dia tidur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang seharusnya Yudas itu sayang kepada Tuhan Yesus. Dia harusnya orang yang menyayangi Tuhan Yesus. Tapi dia memilih duniawi. Dia memilih untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dia lebih memilih menjual Tuhan Yesus demi 30 keping perak. Dia melihat bahwa mengikut Tuhan itu tidak ada gunanya. Mengikut Tuhan tidak berarti apa-apa. Dia lebih memilih untuk 30 keping perak. Dia menilai bahwa 30 keping perak lebih berharga daripada mengikut Tuhan Yesus. Dia menilai bahwa 30 keping perak ini cukup untuk dirinya, memuaskan dirinya daripada untuk mengikut Tuhan Yesus. Kisah lain dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama, kisah mengenai Ananias dan Safira. Di zaman tersebut, ketika itu orang-orang percaya banyak yang sedang bergebu-gebu, sama seperti jemaat City Blessing saat ini. Amin. Nah, saat itu jemaat-jemaat Tuhan di sana menjual bagian harta miliknya, lalu dibagi-bagikan kepada jemaat-jemaat Tuhan juga pada saat itu, dan mereka sukacita, mereka semangat. Tetapi Ananias dan Safira itu juga menjual tanahnya, sebidang tanah, dan diberikan kepada Petrus. Tapi dia hanya memberikan setengah bagiannya, tapi dia melaporkannya sepenuhnya. Bukan masalah kita harus memberikan penuh kepada Tuhan, tapi ini masalah kelalaian, pembohongan gitu, memfitnahan. Hasilnya itu harusnya dibagi-bagikan kepada jemaat Tuhan pada saat itu, tapi dia, Ananias dan Safira, menilai bahwa nggak ada gunanya, nggak ada timbal baliknya kalau saya memberikan semuanya. Mereka menilai percuma mau ngapain, nggak ada apa-apanya bagi saya, nggak ada untungnya saya memberikan sepenuhnya kepada orang-orang lain, kepada hamba Tuhan, kepada Petrus. Dia menilai bahwa nggak dapat apa-apa. Terkadang kita menimbang-nimbang antara apa yang kita peroleh dengan apa yang kita dapatkan. Terkadang kita menimbang-nimbang antara apa yang kita korbankan, apa yang kita keluarkan dengan apa yang kita dapatkan. Apa yang kita korbankan, apa yang kita dapatkan. Contohnya, biasanya kalau anak muda
Gak ada ya di tempat ini ya. Biasanya anak muda kalau yuk ke gereja yuk ikut yuk. Nanti dulu kok. Nanti kalau udah punya motor. Yuk ke gereja yuk. Nanti kalau udah sehat. Nanti kalau sudah punya mobil. Nanti kalau sudah kaya. Kita menilai timbal baliknya dari Tuhan. Tuhan, gue mau ngikut lu. Saya mau ngikut Tuhan Yesus kalau Tuhan memberkati saya. Saya mau bergereja, saya mau ikut ibadah kalau Tuhan memberkati saya. Kalau enggak, saya nggak mau. Kita terkadang menilai timbal balik seperti itu. Kita melihat apa yang Tuhan berikan. Apa yang bisa Tuhan berikan kepada saya. Kita menilai bahwa Tuhan, apa yang bisa Tuhan berikan? Saya mau ini, maka saya seperti itu. Saya mau mengikut Tuhan kalau titik. Saya mengutip perkataan dari Sekretaris Umum BPP, Pastor Indra Bramono. Saat rakerda dia bilang seperti ini. Saat kita melihat apa yang kita korbankan, itu dapat membuat iman kita menjadi lemah. Apa yang kita melihat apa yang kita korbankan, itu dapat membuat kita menjadi lemah. Pada saat itu gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta diberikan statement seperti ini. Saya menilai bahwa terkadang kita melihat, oh iya, contohnya di gereja ini sedang ada pembangunan, akan direncanakan untuk pembangunan. Kita melihat, gue harus mengorbankan uang gue ya untuk dana pembangunan. Udah deh, nggak usah ke gereja dulu. Nanti aja kalau dana pembangunannya udah kecukupi, baru ke gereja. Kita bisa menilai apa yang kita korbankan. Nggak kayak gitu ya. Nggak usah deh, mendingan nanti dulu ke gerejanya kalau sudah seperti ini, sudah normal, sudah segala macam. Jadi ada orang Kristen yang ke gereja karena sembako juga. Itu kita menilai bahwa timbal balik yang kita harapkan, mau ke gereja kalau ada sembako. Motivasi yang salah tidak akan membuat iman kita bertumbuh. Jadi pada siang hari ini koreksi diri kita masing-masing, termasuk saya juga. Apakah kita melihat bahwa kita memerlukan timbal balik dari Tuhan? Apakah kita melihat timbal baliknya dulu, baru kita dapat melayani, kita ke gereja mengikut Tuhan Yesus. Di sini puji Tuhan, semua pelayan Tuhan di sini tidak melihat itu. Bersyukur sekali dan sangat-sangat antusias, sangat-sangat mengucap syukur karena teman-teman yang pelayanan di sini itu tidak melihat dari timbal balik. Mereka capek-capek latihan, konfirmasi, hari ini nggak bisa, cari jadwal lain. Untuk apa? Untuk mereka dapat melayani. Dibayar nggak? Nggak. Yang bayar Tuhan Yesus, amin. Nah, ini kita melihat pelayan-pelayan Tuhan di sini melihat, ya nggak usah ada timbal balik saat ini karena kita percaya bahwa nanti akan dapat timbal balik dari Tuhan di kerajaan surga. Yang kedua, pengorbanan itu apa sih perbedaan pengorbanan manusianya? Apa sih pengorbanan yang dimaksud? Yang kedua adalah pengorbanan adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Kita buka di Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat ini sangat jelas ya, sudah jelas sekali. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Di sini ayatnya sudah jelas, firman Tuhan sudah jelas bahwa Yunus diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kenapa? Di Niniwe ada bangsa yang mau Tuhan selamatkan.
Tapi Yunus memilih untuk pergi ke Tarsis, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dia menilai bahwa Niniwe bangsa yang tidak layak untuk diselamatkan. Jadi dia memilih untuk pergi ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Abraham juga diberikan pilihan ketika untuk mengorbankan Ishak. Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya kepada Tuhan, dikorbankan. Tapi Abraham memilih tetap mengikuti perintah Tuhan. Walaupun saya tahu anak satu-satunya itu pasti disayang banget. Dia sudah menanti-nantikan lama, dan pasti anak-anak tersebut disayang, dimanja. Anak satu-satunya, terus sudah lama menanti-nantikan, baru dapat mau dipersembahkan untuk Tuhan, pasti hatinya sedih. Tapi Abraham tetap mengikut perintah Tuhan. Sama dengan Yesus, ketika dia berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani, terjadilah kehendakmu, bukan terjadi kehendakku. Posisi Yesus saat itu adalah manusia. Jadi jangan dianggap jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kan Yesus juga Tuhan. Saat itu posisi Yesus adalah manusia. Jadi kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupannya. Saat ini mungkin kita juga tidak tahu pilihan-pilihan hidup dalam hidup kita. Dalam Roma 7 ayat 19 sampai 20, kita buka dulu deh biar enak. Roma 7 ayatnya ke 19 dan 20. Sebab bukan apa yang kukehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Rasul Paulus tahu bahwa ada dosa di dalam dunia ini, sehingga apa yang dia kerjakan itu cenderung perbuatan dosa. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dia tahu seperti itu. Jadi keinginan pilihannya itu cenderung untuk berbuat dosa. Kita sebagai manusia pasti berbuat dosa, dan pasti ada dosa yang melekat dalam hidup kita, sehingga kita lebih condong untuk memilih pilihan terhadap dosa daripada kepada kehendak Allah. Mungkin kita juga nggak se-ekstrim tadi di video ya, yang tangannya dipotong, mungkin pulang dari ibadah ini dijegat oleh preman, kamu mau mengikut Tuhan Yesus atau saya bunuh. Mungkin nggak se-ekstrim itu pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kita. Bisa saja pilihannya, hari ini hujan, ke gereja nggak ya? Ada kerjaan, ke gereja nggak ya? Lagi ada masalah nih, pusing, ke gereja nggak ya? Melayani Tuhan nggak ya? Hari ini sibuk banget, berdoa nggak ya? Baca firman Tuhan nggak ya? Mungkin sekedar itu pilihannya untuk saat ini. Kita bisa melihat bahwa pengorbanan Bapak Ibu pada siang hari ini untuk datang ke gereja, salah satu itu pengorbanan waktu Bapak Ibu. Seharusnya bisa istirahat di rumah, seminggu sudah bekerja, sudah letih, Bapak Ibu mengorbankan waktu untuk istirahat, memilih untuk pergi ke gereja. Mari kita sama-sama mengkoreksi diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita lebih memilih untuk mengorbankan hak kita daripada mengorbankan Yesus? Seperti lagu yang berkata bahwa tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku. Berapapun harga yang harus kubayar, bukan tetap setia. Berapapun harga yang kita bayar, kita akan lebih tetap setia. Walaupun hujan, kita akan tetap setia beribadah. Amin. Nah, saya mau lihat nih kalau hujan, yang amin-amin ada gak nih? Yang ketiga, bagaimana pengorbanan kita seharusnya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah tidak ada kata cukup dalam hal pengorbanan. Saya ulang, tidak ada kata cukup
dalam hal pengorbanan. Kita lihat di Mazmur 116. Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Bagaimana akan kubalas Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ini Daud yang berkata, bagaimana akan kubalas Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Daud tahu dia tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan dengan kerajaannya. Daud raja yang hebat. Daud tahu dia tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan tentara-tentaranya yang hebat. Daud juga tahu dia tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan harta yang dia punya. Karena kebaikan Tuhan Yesus itu tidak ternilai harganya, amin. Dia tidak bisa menilai dengan kekayaan yang dia punya, kepintaran yang dia punya. Karena Daud ini adalah dulunya panglima perang yang strateginya itu baik, bagus banget. Dia tidak bisa menggantikan kebaikan Tuhan dengan prajurit-prajurit yang dia punya. Dia tahu itu. Abraham juga seperti itu. Ketika dia mengorbankan Ishak, dia tidak bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya punya anak buah banyak, saya punya kambing domba banyak. Tuhan bawa aja, jangan ambil Ishak daripadaku. Tapi Abraham tetap mengorbankan Ishak. Saya tekankan pada hari ini, kita tidak bisa menggantikan kebaikan Tuhan dengan apapun. Sebesar apapun kekayaan kita yang kita berikan, kita tidak bisa menggantikan kebaikan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa menggantikan dengan jabatan kita. Kita tidak bisa menggantikan Yesus dengan posisi kita, dengan kepintaran kita, knowledge kita. Ada perkataan yang mengatakan bahwa seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Sebesar apapun itu, seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Itu saja yang duniawi. Yang duniawi kita menganggap bahwa kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Terlebih lagi kebaikan Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya bagi setiap kita. 2000 tahun yang lalu dia rela mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Kita tidak bisa menganggap, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah beribadah kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah membaca Alkitab, saya sudah membaca firman Tuhan setiap hari, saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah sudah cukup? Kita berkata kepada Tuhan, saya sudah berikan segalanya kepada Tuhan. Tapi siang hari ini saya mau tekankan, itu tidak cukup. Tidak akan pernah cukup untuk membalas kasih karunia Tuhan kepada setiap kita. Caranya ya memang dengan melayani, dengan pergi ke gereja. Tapi itu semua tidak cukup. Jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan sudah cukup ya saya ikut ibadah umum. Tuhan sudah cukup ya saya ikut ibadah doa. Tuhan, saya sudah cukup untuk membaca Alkitab setiap hari. Sudah cukup untuk berdoa. Tuhan saja memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Masa kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kita nego-negoan dengan Tuhan. Tuhan udah cukup ya satu kali. Tuhan udah cukup ya ini. Tuhan udah cukup ya gitu. Tuhan udah mati di atas kayu salib. Dia memberikan segalanya bagi setiap kita. Sekarang giliran kita untuk mengorbankan apa yang kita punya untuk tetap mengikuti Dia. Pada siang hari ini, mari kita tanyakan kembali kepada Tuhan, apalagi yang dapat kita kerjakan untuk Tuhan. Ini moto gembala sidang kita, sangat menginspirasi. Yang ini sudah selesai Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan? Nextnya apa Tuhan? Saya sudah selesai dengan pekerjaan ini, saya sudah melayani. Apalagi Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Nggak cukup sampai sini. Tidak cukup sampai saat ini melayani. Tuhan mau lebih lagi dari Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa bahwa kita sudah Kristen, sudah cukup. Kita sudah
ikut Tuhan, kita sudah membaca Alkitab, kita sudah berdoa saat teduh sendiri, itu sudah cukup. Saya juga merasa seperti itu, Bapak Ibu ya. Dulu saya merasa saya udah cukup untuk ikut youth, ikut umum, pelayanan dan lain sebagainya. Udah, ini maksimal dari saya. Tapi Tuhan mau lebih dari itu. Tuhan akan membukakan pelayanan-pelayanan yang baru, membukakan berkat-berkat yang baru ketika kita tetap memikirkan, apalagi Tuhan, apa yang dapat saya kerjakan untuk Tuhan. Pada siang hari ini kita sama-sama belajar bahwa pengorbanan itu tidak melihat timbal balik. Pengorbanan tidak melihat apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dengan apa yang kita keluarkan. Pengorbanan juga adalah sebuah pilihan dalam hidup kita, di mana kita bisa memilih. Tuhan memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Tuhan memberikan kebebasan untuk kita memilih. Apakah kita tetap memilih Tuhan Yesus, atau kita memilih kepada hal-hal duniawi. Yang ketiga, tidak ada kata cukup dalam hal pengorbanan. Sekali lagi saya katakan bahwa semua yang kita lakukan itu tidak cukup untuk membalas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tapi karena itu kita tidak bisa, kita harus tetap melayani Tuhan. Kita harus tetap beribadah. Kita harus tetap membaca firman Tuhan. Kita harus tetap berdoa. Berdoa aja kita nggak cukup, apalagi kalau tidak berdoa. Ke gereja aja masih tidak cukup untuk membalas, apalagi tidak ke gereja. Membaca firman aja tidak cukup, apalagi kalau tidak membaca firman. Jadi siang hari ini kita sama-sama belajar pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Saya undang pemain musik untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus atas firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Ajar kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami melihat timbal balik yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ampuni kami Tuhan, apabila kami salah memilih pilihan dalam hidup kami lebih mengorbankan Yesus dan memilih kepada hal-hal duniawi. Dan kami juga mau Tuhan berkata, apalagi Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, akan kami terus kerjakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Tuhan, kami akan tetap melayani Tuhan. Kami akan tetap mengiring Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, berapapun harga yang kami bayar Tuhan, apapun yang kami korbankan, kami akan tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami, boleh tertanam dalam hati kami, dan kami siap melakukannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman mengenai pembangunan.